Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Agustin dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran laba rugi, yang dimana informasi yang dibutuhkan oleh PT AKS Jaya untuk menyusun anggaran laba rugi bulan November 2020 adalah penjualan dalam unit sebesar 15.000, persediaan akhir barang jadi sebesar 2.000, totalnya 17.000, dan persediaan awal barang jadi adalah 1.000, jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 16.000. Harga jual barang per unit selama bulan November diperkirakan sebesar 150.000. Kemudian persediaan menggunakan metode rata-rata average dalam menghitung biaya persediaan, di mana persediaan barang jadi per 1 November sebesar 75 juta dan biaya produksi 350 juta, PPh 25%, beban penjualan 30 juta, beban umum dan administrasi sebesar 15 juta, dan beban bunganya 10 juta. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengisi kolom unit dengan produksi bulan November itu sebesar 16.000, tinggal kita masukkan. Kemudian persediaan barang jadi awalnya sebesar 1.000, tinggal kita masukkan saja ke dalam kolomnya. Dan untuk persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, tinggal kita tambahkan antara produksi bulan November dan persediaan barang jadi awal, yaitu 16.000 ditambah dengan 1.000, hasilnya 17.000. Kemudian kita mengisi kolom biaya dengan 350 juta dan persediaan barang jadi awalnya sebesar 75 juta. Dan tinggal kita tambahkan antara keduanya dan mendapatkan hasil 425 juta. Kemudian kita pindah ke kolom sebelahnya dan yang kita lakukan adalah mencari penjualan. Tinggal kita kalikan saja Rp15.000 kita kalikan dengan 150.000. Nah, dapat hasilnya itu. Kemudian kita mengisi kolom ini dengan informasi-informasi yang ada di soalnya, dengan saldo awal persediaan barang jadinya sebesar 75 juta dan biaya produksinya sebesar 350 juta. Tinggal kita masukkan saja. Kemudian kita tambahkan 75 juta ditambah dengan 350 juta, dapat persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Kemudian kita isi beban penjualannya. 30 juta dan beban administrasinya sebesar 15 juta. Lalu kita masukkan juga untuk beban bunganya. Beban bunganya sebesar 10 juta ya. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke kolom sebelumnya. Karena ini menggunakan metode rata-rata, jadi tinggal kita bagi saja, yaitu 425 juta kita bagi dengan 17.000 dan hasilnya 25.000, dan kita akan tambah dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 2.000. Nah, dapatlah 50 juta, jangan dikalikan ya. Kemudian kita masukkan di persediaan akhir barang jadi.
sama dengan 50 juta. Kemudian kita tinggal menguranginya antara persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dan dikurangi persediaan akhir barang jadi. Jadi 425 juta dikurangi dengan 50 juta. Dapatlah hasilnya 75 juta. Kemudian kita geser ke sebelahnya untuk memudahkan. Dikurangkan daya atau penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan dan dapatlah laba kotor yang dianggarkan. Kemudian Rp30 juta ditambah dengan 15 juta hasil 45 juta, dan itu kita kurangkan juga laba kotor yang dianggarkan, kita kurangi dengan 45 juta. Untuk pendapatan lain-lain kita geser dulu 10 jutanya untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soalnya. Tinggal kita kurang 10 juta. Nah, beban pajak penghasilannya kita dapat dari soal, yaitu sebesar 25%. Tinggal kita masukkan saja 25% sama dengan 25%. Nah, tinggal kita kalikan laba sebelum pajaknya dikalikan dengan 25%. Baru kita kurangi lagi laba sebelum pajaknya dan perkiraan beban pajak penghasilannya. Dan inilah jumlah dari laba bersih yang dianggarkan. Sekian tutorial dari saya. Jika ada salah-salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.